Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Laude Sumardi. Saya adalah seorang mahasiswa yang berkuliah di kampus ITB Stikom Ambon dengan jurusan Teknik Informatika. Di sini, teman-teman, saya akan menjelaskan. Di sini kami disuruh membuat sebuah kuis dengan mata kuliah kriptografi yang terdapat beberapa soal, yaitu ada 4 soal. Yang pertama yaitu soal yang pertama, kita disuruh untuk menjelaskan bagaimana Laravel Bridge dapat digunakan untuk mengimplementasi fungsi hash pada aplikasi web dan mengapa hal ini penting untuk keamanan aplikasi. Dan juga di sini teman-teman, dalam konteks ini buatlah sebuah project video yang menunjukkan implementasi fungsi hash menggunakan Laravel Bridge pada form registrasi. Baik, di sini teman-teman, saya akan menjelaskan dulu bagaimana Laravel Bridge itu bekerja. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu Laravel Bridge. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Laravel Bridge, yang dimana Laravel Bridge adalah merupakan sebuah paket resmi dari Laravel yang menyediakan implementasi autentikasi sederhana dan mudah digunakan untuk aplikasi Laravel. Adapun beberapa fungsi yang terdapat pada Laravel Bridge yaitu yang pertama, mencegah akses tidak sah ke data pengguna. Yang kedua itu melindungi privasi pengguna. Yang ketiga itu menghindari serangan brute. Baik teman-teman, di sini saya akan langsung mengimplementasikan fungsi hash menggunakan Laravel Bridge pada form registrasi pengguna. Hal yang pertama kita harus lakukan yaitu saya akan membuat sebuah project Laravel. Di sini saya menggunakan Laragon. Kita masuk ke dalam folder www pada Laragon. Ketikkan sini cmd. Lalu teman-teman bisa menggunakan komen selain cmd, bisa menggunakan contohnya di Laragon. Sini dia pun terminal, bisa langsung menggunakan terminal bawaan dari Laragon, tapi di sini saya menggunakan bawaan saya di laptop saya, yaitu teman-teman untuk membuat sebuah project Laravel. Di sini kita akan mengetikkan composer create project Laravel / Laravel, lalu nama project kita. Di sini saya bernama Laude Sumardi, lalu underscore quiz, lalu kita enter. Pastikan internet teman-teman terkoneksi dengan baik, karena kalau tidak akan ada kendala atau masalah dalam penginstalan proyek kita. Setelah itu teman-teman, maksud dari kode ini yaitu kita disuruh membuat sebuah project Laravel di dalam Laravel dengan nama project Laude Sumardi underscore quiz. Laude Sumardi underscore quiz ini adalah merupakan nama dari project kita. Baik, kita akan tunggu proses penginstalannya. Oke teman-teman, setelah selesai atau setelah berhasil diinstal, kita masuk ke dalam project kita dengan cara mengetikkan cd, lalu nama project kita. Lalu kita akan hal yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu mengecek apakah project Laravel kita ini berjalan dengan baik atau tidak, dengan cara mengetikkan php artisan serve, lalu kita buka saja di bagian Chrome, ketikkan localhost 8000. Oke teman-teman, di sini project kita telah berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan mengimplementasikan fungsi hash di project Laravel kita dengan menggunakan form registrasi pengguna, yaitu dengan cara teman-teman kita masuk ke dalam project kita, VS Code kita, yang di dalamnya berisi folder-folder dari project kita. Yang pertama kita akan menyeting pada bagian DB koneksi, yaitu kita akan mengganti SQLite dengan MySQL.
lalu aktifkan semua semua setting DB koneksi ini, termasuk host, port, database, username, dan password. Di sini nama dari database kita akan ganti menjadi dari Laravel menjadi Laude Sumardi underscore quiz. Setelah itu, setelah kita menyetingnya di bagian folder .env ini, kita akan menginstal bridge-nya. Kita buka terminal di VS Code kita, lalu kita ketikkan composer require Laravel /bridge spasi /dev, lalu enter. Oke, setelah selesai diinstal, sebelum kita menginstal bridge-nya, kita harus membuat database baru di dalam PHP MyAdmin bawaan dari Laragon. Kita buat database baru di sini dengan nama Laude Sumardi /quiz. Buat sudah ada, kita Laude Sumardi sudah ada, kita ganti ini dengan double. Oke, copy paste, create. Setelah berhasil dibuat, di sini kita akan langsung menginstal bridge-nya, yaitu dengan cara mengetikkan php artisan bridge install. Enter. Dalam opsi ini kita akan memilih blade, lalu no saja. Yaitu selanjutnya pilih satu, yaitu PHP unit, dan kita akan tunggu dari proses penginstalannya. Oke teman-teman, setelah berhasil diinstal, kita akan sebelum kita menjalankan proyek kita harus memigrasi atau memindahkan semua tabel-tabel yang ada di dalam proyek kita ke dalam database kita, yaitu dengan cara mengetikkan php artisan migrate, lalu enter, dan otomatis semua tabel-tabel yang telah dibuat oleh Laravel akan otomatis dimigrasi ke dalam database kita. Kita bisa mengecek dengan cara merefresh di bagian database kita. Database. Dan sudah termigrasi atau dipindahkan ke dalam database kita. Di sini kita bisa melihat implementasi dari fungsi hash ini, yaitu di mana telah dibuat sebuah beberapa kolom, yaitu yang pertama kolom ID, kolom name, email verified, password, remember token, create, dan update. Selanjutnya kita akan coba mengimplementasikan fungsi hash dengan menggunakan form registrasi. Di sini kan sebelum kita menginstal bridge, dia tidak muncul form registrasi. Sebelum kita menjalankan proyek kita harus mengaktifkan server dari Laragon, yaitu dengan cara mengetikkan php artisan serve. Lalu kita coba jalankan. Dan di sini terdapat dua menu, yang pertama itu menu login dan register. Di sini kita akan mengimplementasikan fungsi hash
menggunakan from register. Pertama kita mengisi nama saya admin, emailnya admin@admin.com, lalu passwordnya itu 123456778, confirm passwordnya itu 123456778, lalu register. Oke teman-teman, kita berhasil masuk ke dalam dashboard dari project kita. Di sini untuk melihat implementasi dari fungsi hash, kita bisa masuk ke dalam tabel user tadi, lalu kita akan coba refresh di dalam sini, dan akan muncul sebuah data yang dimana ID-nya itu adalah 1, name-nya itu adalah admin, emailnya itu admin@admin.com, dan ini adalah implementasi dari fungsi hash yang telah dibuat atau bisa kita pakai menggunakan library yang namanya itu adalah bridge. Selanjutnya teman-teman, kita sini sudah berhasil membuat soal pertama. Yang selanjutnya yaitu soal kedua, yang kita disuruh mengganti logo login dari watermark pada aplikasi berbasis Laravel dapat memberi efek visual yang menarik. Menurut Anda, apa manfaat dari pendekatan ini dalam hal pengalaman pengguna dan brand aplikasi? Menurut saya ada beberapa hal yang cukup penting, yaitu yang pertama, pengguna bisa dapat mengenali kita atau mengenali sistem yang kita buat itu dengan melihat logo atau brand kita. Selanjutnya kita akan disuruh membuat sebuah project aplikasi menggambarkan bagaimana Anda mengganti logo login dengan watermark secara praktis di Laravel. Oke teman-teman, di sini ada beberapa cara yang bisa digunakan, yaitu kita bisa langsung masuk ke dalam folder resource, lalu kita ke view di bagian komponen. Di sini application logo.bat.php. Di sini untuk mengganti logo, sebelum kita mengganti logo, kita harus memasukkan logo yang ingin kita ganti. Di sini saya sudah persiapkan logo dari kampus saya, itu logo Stikom. Di sini saya akan masukkan di dalam project saya, Laude Sumardi Quiz, lalu pastikan di dalam folder public. Tapi sebelum itu kita harus membuat sebuah folder baru dengan nama img. Lalu kita akan pastikan logo yang sudah saya buat, ganti namanya menjadi logo, dan IP-nya itu png. Setelah itu teman-teman, karena logonya telah kita tambahkan ke dalam folder public, di sini saya akan mengganti logo dari project kita dari from login. Kita akan mengganti logo bawaan dari Laravel ini. Di sini untuk menggantinya kita cukup membuat sebuah kelas baru bernama logo. Lalu kita ketikkan img src, lalu kita panggil folder asset yang ada dalam folder public, asset, lalu kita cari di mana letak dari logo kita, yaitu dia berada di dalam folder img dan namanya ada logo.png. Setelah itu enter, lalu kita tutup, dan pada saat kita refresh maka otomatis logonya akan otomatis terganti. Di sini teman-teman, kita berhasil menjalankan atau mengerjakan soal yang kedua. Selanjutnya kita akan kerjakan soal yang ketiga, itu di mana kita diminta untuk mendeskripsikan bagaimana integrasi antara template dan page dan dashboard admin dilakukan dalam proyek ini. Jelaskan proses yang terjadi ketika pengguna menekan tombol login dan bagaimana mereka diarahkan ke halaman login dan kemudian ke dashboard admin setelah berhasil login. Di sini teman-teman, saya akan menggunakan sebuah template yang sudah saya download, yaitu e-landing. Sini saya akan mengcopy pastekan halaman indeksnya, lalu saya pastikan di dalam file welcome. Kita Ctrl A baru Ctrl V saja, simpan, dan kita coba jalankan. Pada saat kita refresh, maka dia otomatis terganti menjadi template yang sudah saya masukkan, tapi di sini tampilannya masih acak-acakan dikarenakan
kita belum memasukkan CSS dan JavaScript-nya di dalam folder public. Di sini saya akan langsung kopikan saja folder asset ini, yang dimana folder asset ini berisi CSS dan JavaScript dari template ini. Kita akan pastikan di dalam project kita di Laragon, pastikan di dalam folder public, Ctrl V. Lalu pada saat kita refresh, maka tampilannya otomatis berubah karena JavaScript dan CSS-nya telah berhasil kita masukkan. Sesuai soal yang diminta, di mana kita harus membuat sebuah pengguna yang apabila pengguna itu menekan tombol login dan bagaimana mereka diarahkan ke halaman login dan kemudian ke dashboard admin setelah berhasil login. Di sini sesuai dengan landing page yang sudah saya pakai, di sini saya akan mengganti get start ini menjadi login. Yang yaitu caranya kita cari yang namanya get start ini, lalu kita ganti get start ini menjadi login dan kita ubah linknya atau arahnya kemana, dikarenakan kita akan mengarahkannya ke from login. Kita buat kurung curl 2 kali, lalu route, lalu buka kurung, dan kita arahkan ke login. Kita save, lalu kita refresh, dan otomatis tombol get start ini berubah menjadi login. Dan apabila kita menekan tombol login, anggap saja kita ini adalah pengguna yang menggunakan aplikasi ini. Pada saat kita menekan tombol login, maka kita akan langsung diarahkan ke halaman login, dan setelah itu kita disuruh untuk login dengan memasukkan email dan password 123456778, lalu login, maka otomatis kita akan langsung diarahkan ke halaman admin. Oke teman-teman, kita telah mengerjakan soal ketiga, yaitu kita akan lanjut ke soal keempat, yang dimana kita disuruh menjelaskan apa itu blade dalam Laravel dan bagaimana fungsinya dalam mengolah aset dan vendor. Di sini ada beberapa fungsi dari blade, yang dimana antara lain satu pengelolaan template, yang kedua itu pengelolaan layout dan pengelolaan aset, yang keempat itu integrasi dengan vendor, yang dimana blade adalah mesin template Laravel yang memungkinkan pengembangan membuat tampilan aplikasi web dengan mudah dan efisien. Di sini saya akan langsung mengimplementasikannya, yang dimana salah satu fungsinya adalah untuk bagaimana blade dapat membantu mencegah serangan cross-site splitting atau XSS ini dengan cara yang efisien dan dalam aplikasi web. Di sini saya akan contohkan salah satu fungsi dari blade, yang dimana kita akan membuat sebuah halaman utama dari template, yang dimana kita akan memanggil atau membuat halaman baru yang kita bisa memanggilnya secara berulang-ulang atau berulang kali, yaitu dengan cara kita buat sebuah folder baru di dalam resource view. Kita buat sebuah folder baru dengan nama layout, lalu di dalam layout ini kita akan membuat sebuah file baru yang bernama aplikasi.blade.php. Lalu kita akan copy paste semua halaman yang ada di halaman welcome.blade.php. Kita pastikan di sini. Lalu kita akan menghapus semua isi atau konten yang ada di dalam website kita atau halaman kita, yang kita akan menghapusnya dari isi ini, dari main sampai footer,
karena kita akan menjadikan halaman aplikasi ini menjadi halaman utama yang bisa kita panggil secara berulang-ulang. Lalu sini kita bisa menggunakan fungsi dari yet. Lalu kita akan memberikan nama dari konten kita, contohnya kita bernama konten. Lalu untuk di halaman welcome ini, karena kita akan memanggil halaman footer dan header secara berulang-ulang, maka kita bisa menghapus kita bisa menghapus mulai dari halaman header, kita hapus. Lalu kita juga akan menghapus halaman footer. Setelah itu teman-teman, kita akan memasukkan konten ini di dalam fungsi yaitu section dengan nama section konten lalu kita akan memasukkan isi dari halaman kita ke dalam section. Setelah itu teman-teman, kita akan memanggil halaman utama dari aplikasi yang sudah kita buat sebelumnya, itu dengan menggunakan fungsi section, fungsi extends. Lalu kita panggil halamannya, yaitu dengan yang pertama kita cari posisi atau letak dari aplikasi ini, dia di mana, yaitu dia di bagian layout, lalu aplikasi. Oke, kalau macam dia sudah muncul underscore, itu artinya kita sudah mengetikkan atau mencari halamannya dengan benar. Dan kita di sini coba refresh apakah tampilannya berubah, karena kita sudah memecah tampilan menjadi beberapa bagian. Pada saat kita refresh, maka tidak akan ada perubahan. Dan apabila kita kontrol U, maka di sini otomatis halaman yang kita pecah tadi, dia akan otomatis tergabung karena kita sudah menggunakan fungsi dari blade tadi. Saya akan coba login, lalu kita akan masukkan data yang sudah saya isi sebelumnya dalam proses register tadi. Oke, berhasil login. Mungkin itu saja teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Laude Sumardi, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.